Kalau kita saja bersetuju, dia tak bersetuju, dia tak akan selesai masalah. Itu sebabnya Jawatan Kuasa Teknikal sentiasa saja berunding dan mereka memastikan supaya dalam perundingan tersebut hak dan hak kedaulatan dan hak kedaulatan negara, khususnya negeri Sabah, akan terus kita pertahankan seperti yang saya sebut tadi. Ketegangan di perairan utara Kalimantan kembali membara. Parlemen Malaysia pada sidang luar biasa di Kuala Lumpur secara tegas menolak seluruh klaim Indonesia atas Laut Ambalat. Bahkan menolak menyebut wilayah tersebut dengan nama Laut Ambalat. Mereka memilih istilah Laut Sulawesi dan menegaskan bahwa wilayah itu secara historis dan yuridis adalah milik Malaysia. Malaysia menolak menggunakan atau penggunaan istilah Blok Ambalat yang umum dipakai Indonesia untuk menyebut wilayah sengketa di Tenggara Sabah dan Timur Kalimantan Utara. Yang berhormat Tan Sri Pertua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada rujukan kawasan ambang batas laut. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Kita tidak pernah bersetuju tentang tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi atau Ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Suasana di gedung Parlemen Malaysia Selasa siang waktu setempat berlangsung panas. Sidang yang dipimpin Ketua Parlemen Malaysia itu diwarnai tepuk meja, teriakan antar anggota dan retorika yang memanaskan hubungan kedua negara. Dengan suara bulat, Parlemen mengeluarkan resolusi yang menyatakan Malaysia tidak akan menyerahkan 1 inci pun Laut Sulawesi kepada pihak manapun. Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi di Indonesia. Dari DPR RI hingga warganet, nada kemarahan menyeruak. Ini sudah keterlaluan, ujar seorang anggota Komisi 1 DPR di Jakarta. Ambalat adalah wilayah kedaulatan kita, dan sikap Malaysia ini adalah bentuk pelecehan diplomatik. Ambalat bukan isu baru. Wilayah perairan yang kaya minyak dan gas ini telah menjadi titik sengketa sejak awal 2000-an. Meskipun Indonesia memegang peta dan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Ambalat berada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai UNCLOS 1982, Malaysia tetap mengklaimnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi. Sejak 2005, insiden kapal perang kedua negara di kawasan ini beberapa kali hampir berujung bentrokan bersenjata. Kapal patroli TNI AL dan TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia kerap berhadapan, saling mengusir dan saling mengunci radar senjata. Meski bentrokan fisik besar tak pernah pecah, tensi psikologisnya selalu tinggi. Kini, keputusan Parlemen Malaysia kembali memercikkan bara lama. Analis militer menyebut langkah parlemen ini akan mempersulit jalur diplomasi yang selama ini diusahakan Kementerian Luar Negeri kedua negara. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Malaysia menegaskan bahwa istilah Laut Ambalat adalah propaganda Indonesia. Tidak, kita tidak akan mengakui istilah itu. Perairan itu adalah bagian dari wilayah kita, Laut Sulawesi. Itu adalah hak kedaulatan Malaysia yang tidak dapat ditawar-tawar, ujarnya disambut tepuk tangan anggota parlemen. Menteri Pertahanan Malaysia bahkan lebih jauh mengatakan bahwa pihaknya siap mengerahkan kapal perang tambahan untuk melindungi perairan nasional dari segala bentuk pelanggaran. Sumber di internal pemerintahan Malaysia mengungkapkan kepada media setempat bahwa Angkatan Laut Diraja Malaysia sudah menerima instruksi siaga penuh di sektor utara Kalimantan Timur. Di Jakarta, Presiden RI menggelar rapat terbatas bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI. Dalam konferensi pers singkat, Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Malaysia dan akan menempuh semua jalur hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan. Panglima TNI yang juga Jenderal berbintang 4 yang baru menjabat, menyatakan telah memerintahkan peningkatan patroli udara dan laut di wilayah Ambalat. Kita tidak mencari masalah, tapi kita tidak akan mundur 1 langkah pun, tegasnya.
Di berbagai basis TNI AL, terutama Lantamal 13 Tarakan, aktivitas mendadak meningkat. Kapal perang fregat dan korvet disiapkan. Marinir berjaga di dermaga dan pesawat patroli maritim CN-235 terlihat lepas landas berkali-kali menuju sektor utara. Berita ini sontak memicu badai di media sosial. Tagar #Ambalat harga mati dan #SaveAmbalat menduduki posisi trending di Twitter Indonesia. Ribuan warganet menyerukan sikap tegas pemerintah dan mengingatkan memori lama saat kapal Malaysia beberapa kali memasuki perairan Ambalat. Sejumlah influencer dan tokoh publik juga ikut bersuara. Kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tulis salah satu mantan duta besar Indonesia di akun pribadinya. Di Malaysia, warganet justru rame-rame mendukung keputusan parlemen mereka. Tagar #Laut Sulawesi Malaysia jadi trending di Kuala Lumpur, memantulkan polarisasi yang tajam di dunia maya. Meskipun kedua negara secara resmi belum menyatakan perang, tanda-tanda eskalasi di lapangan mulai terlihat. Satelit pemantau perbatasan internasional mendeteksi peningkatan jumlah kapal perang di sektor sengketa. Radar pertahanan Indonesia mencatat aktivitas intens kapal cepat Malaysia yang mondar-mandir di perbatasan ZEE. Di sisi udara, pesawat tempur FA-18 Malaysia dan F-16 TNI AU beberapa kali terlihat melakukan patroli jarak dekat. Ini situasi yang sangat rawan salah perhitungan, kata seorang analis pertahanan dari LIPI. Kapal atau pesawat yang terlalu dekat bisa memicu insiden tak terduga. Laut Ambalat yang terletak di lepas pantai timur Kalimantan adalah kawasan yang kaya akan cadangan minyak dan gas. Letaknya strategis di jalur pelayaran internasional membuatnya semakin bernilai secara ekonomi maupun militer. Sengketa bermula ketika Malaysia pada awal 2000-an menerbitkan peta baru yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya. Indonesia memprotes keras, menganggap peta itu melanggar batas laut yang diatur UNCLOS 1982. Sejak saat itu, insiden-insiden patroli militer, penangkapan nelayan, dan aksi saling klaim terus terjadi. Meski pernah ada pembicaraan damai, tak satu pun menghasilkan kesepakatan final. Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia menilai keputusan Parlemen Malaysia ini sebagai strategi politik dalam negeri. Parlemen Malaysia sedang memainkan isu nasionalisme untuk memperkuat dukungan publik, apalagi jelang tahun politik. Namun dampaknya bisa berbahaya karena sentimen ini bisa mengunci opsi diplomasi. Sementara pakar militer menyebut bahwa Ambalat adalah garis merah bagi Indonesia. Kehilangan Ambalat berarti kehilangan potensi triliunan rupiah sumber daya alam sekaligus presiden buruk dalam mempertahankan batas wilayah. Hubungan Indonesia-Malaysia telah diuji berkali-kali, namun Ambalat selalu menjadi luka yang belum sembuh. Keputusan Parlemen Malaysia kali ini menambah garam pada luka itu. Di tengah situasi panas ini, satu hal yang pasti, kedua negara kini berada di persimpangan. Apakah memilih jalur diplomasi yang rumit dan melelahkan, atau membiarkan emosi nasionalisme memimpin arah dengan resiko yang tak terbayangkan?